Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu yang baik hati, yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang sikap tawadhu. Apa itu sikap tawadhu ya? Sikap tawadhu artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak senang membanggakan diri. Rendah hati seperti padi yang hidupnya sungguh indah pribadi sang padi, semakin berisi, semakin merunduk dan semakin rendah hati. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu rendah hati? Rendah hati artinya mengenal kemampuan diri dan menyadari ketidakmampuan diri. Kita manusia ini memiliki kelebihan, memiliki banyak kemampuan, tapi juga kita memiliki kekurangan atau hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Kita harus mengenali keduanya. Dengan begitu kita akan menjadi anak yang tidak angkuh, anak yang tidak sombong, karena kita sadar meskipun kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh berbangga diri, harus selalu rendah hati. Nah, rendah hati itu ada dua loh. Yang pertama rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah rendah hati kepada sesama manusia. Rendah hati pada Allah artinya kita mengaku bahwa kita ini hanyalah makhluk atau ciptaan Allah yang lemah. Kita tidak memiliki daya dan upaya apapun jika tanpa pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita selalu butuh dengan Allah. Karena kita merasa butuh, maka kita sadar akan kewajiban kita beribadah. Kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kita akan rajin berdoa karena kita sadar kita butuh Allah. Kita hanya makhluk yang lemah. Jadi hati-hati kalau mulai berani meninggalkan sholat, kalau mulai berani malas berdoa, jangan-jangan kita sudah sombong, kita sudah merasa kita tidak butuh akan Allah. Ingat ya,
kita hanya manusia yang lemah, jadi harus rajin beribadah. Karena dengan beribadah, dengan sholat, dengan berdoa, Allah akan selalu menolong dan menjaga kita. Yang kedua, rendah hati kepada sesama manusia. Kita dan manusia yang lainnya sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama orang yang lemah, yang butuh pertolongan Allah, sama-sama ciptaan yang lemah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang besar. Kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Jadi harus menghargai orang lain, tidak boleh menghina kekurangan yang dimiliki orang lain, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh congkak, tidak boleh sombong di hadapan manusia, karena semua manusia sama, hanya makhluk ciptaan, semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan. Oke? Apa? Tidak boleh sombong, harus rajin ibadah karena kita hanyalah manusia ciptaan Allah. Dan tidak boleh sombong kepada sesama manusia, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Selanjutnya, ini dia, jangan sombong ya, jangan mentang-mentang misalkan kita merasa kita lebih kaya dari teman-teman kita, terus kita merendahkan mereka yang kurang beruntung, lalu merasa pintar, merasa baik, malah merendahkan orang lain. Tidak boleh juga pamer harta benda yang kita miliki, tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh memandang orang lain itu lebih rendah daripada diri kita, karena semua manusia sama, semuanya hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak bangga karena Allah lah menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya, apa saja ya yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi manusia yang sombong? Yang pertama, belajarlah untuk selalu berkata yang baik dan lemah lembut. Jangan berbicara dengan membentak, jangan berbicara dengan nada yang terlalu tinggi. Apalagi ketika berbicara kepada orang tua, harus lemah lembut. Keluarkan kalimat-kalimat yang baik, yang sopan, tidak boleh berkata yang kotor. Lalu yang kedua, harus selalu mengutamakan orang tua. Kalau ada orang tua, orang yang lebih tua, biarkan mereka minum lebih dahulu, makan lebih dahulu. Lalu kalau misalkan sedang di angkutan umum, sedang di kendaraan umum, ada orang tua yang sedang berdiri, kalian boleh mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk di kursi kalian. Selalu utamakan orang tua. Menghormati orang tua juga termasuk sifat rendah hati. Kemudian belajarlah juga untuk berkata dan berpenampilan yang sederhana. Tidak boleh berkata yang muluk-muluk, memamerkan kelebihan dan harta benda yang dimiliki. Tidak boleh juga berpenampilan yang berlebihan, menggunakan banyak perhiasan, berdandan berlebihan. Kita harus berpenampilan yang sederhana dan harus ramah, mudah berteman dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya, ada sikap yang bukan sikap rendah hati, tapi kita terkadang salah faham mengira sikap itu adalah sikap rendah hati, padahal itu adalah sifat rendah diri atau minder. Ingat ya, rendah hati itu mengenali kemampuan diri dan mengenali ketidakmampuan diri. Orang yang mengenali kemampuan diri pasti percaya diri. Nah, kalau yang rendah diri atau minder biasanya tidak kenal dengan kemampuan dirinya sehingga merasa rendah di hadapan banyak orang. Malu berbicara di depan, malu berteman karena merasa aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu, aku jelek, aku tidak cantik, aku tidak bisa berteman. Padahal manusia kan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi harus percaya diri, diberikan kemampuan dan kelebihan yang orang lain mungkin juga tidak punya, kita punya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di depan umum, berteman, bergaul, harus selalu bersikap tenang, percaya diri, dan sederhana. Selanjutnya,
Ibu ingin mengajak kalian untuk meneladani beberapa sikap yang ada di bawah ini. Yang pertama, ketika bertemu dengan sesama muslim, sebagai orang yang selalu rendah hati, yang tawadhu, yang tidak sombong, jangan lupa ucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Yang kedua, kalau ada orang lain memberikan pendapat, diterima. Lalu maafkanlah kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada kalian. Orang yang sombong biasanya tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal Allah saja Maha Pemaaf, Maha Mengampuni. Jadi sebagai manusia kita wajib memaafkan orang lain dan menghormati orang yang lebih tua, menghormati kakek nenek, ayah bunda, kakak, paman, bibi, bapak dan ibu guru. Semua orang yang lebih tua harus dihormati. Menghargai sesama, menghargai teman-teman kalian, tidak boleh saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan. Semuanya sama, semuanya ciptaan Allah, semuanya juga murid-murid ibu guru hikmah yang soleha, yang cerdas. Dan harus sayang kepada yang lebih muda, sayang kepada adik, kepada keponakan, pada adik kelas, tidak boleh membuli. Selanjutnya, ada juga sikap-sikap yang harus kalian tinggalkan. Kalian tidak boleh mengikuti sifat-sifat ini. Kalau bertemu sama muslim, bertemu teman, tidak boleh membuang muka, tidak boleh pura-pura tidak kenal, harus menyapa, harus sopan. Kalau ada teman yang salah menyakiti kita, kita tidak boleh dendam, harus memaafkan. Dan tidak boleh merendahkan orang yang lebih tua. Bicara yang sopan dengan kata-kata yang lembut dan memuliakan. Tidak boleh membentak orang tua. Dan tidak boleh merendahkan sesama, tidak boleh menghina, mengejek, mengumpat, mencela teman-teman kita. Semuanya sama. Kemudian tidak boleh kasar pada yang lebih muda, harus sayang. Tidak boleh juga bersikap sombong, harus selalu rendah hati, selalu sopan, selalu sederhana. Dan tidak boleh berpenampilan dan berkata yang berlebih-lebihan. Berpenampilan yang sederhana, pakaian yang sederhana, menggunakan perhiasan secukupnya. Berkata juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh berbohong, mengada-ngada. Oke? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang sikap tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong, selalu sederhana dan senang menghargai sesama. Sikap yang biasanya ada pada diri orang yang tawadhu adalah tidak sombong atas kelebihan yang dimiliki dan tidak minder atas kekurangan, selalu belajar, selalu semangat. Kemudian orang yang tawadhu selalu bersikap seperti apa ya kepada orang lain? Orang yang tawadhu biasanya selalu menghargai orang lain, senang berbuat baik dan selalu ramah kepada semuanya. Bagaimana? Anak Ibu Hikmah siap menjadi anak-anak soleh yang tawadhu, yang selalu rendah hati, selalu menghargai orang lain? Semangat ya nak. Hari ini Ibu tidak berikan tugas, tapi insya Allah setelah bab 4 selesai kita akan melaksanakan ujian harian, ulangan harian. Jadi harus semangat belajarnya ya. Dadah, semangat belajar. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.